Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sultan Ahmad Royan, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, UIN Kiai Abdurrahman Wahid, Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rencana bisnis yang saya rancang sendiri sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Edupreneurship. Usaha ini saya beri nama Bikin Content Lab, sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa dokumentasi edukatif dan pelatihan keterampilan digital dasar. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan latar belakang, produk dan layanan, target pasar, strategi operasional dan pemasaran, hingga proyeksi keuangan dan rencana jangka panjang dari usaha ini. Yang pertama, kita bahas dulu latar belakangnya. Kenapa saya membuat bikin konten lab? Kita ini hidup di era di mana konten digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Media seperti video pembelajaran, dokumentasi kegiatan sekolah, hingga promosi berbasis visual kini menjadi kebutuhan penting. Sayangnya, banyak guru, siswa, dan institusi pendidikan yang belum memiliki kemampuan untuk memproduksi konten-konten secara mandiri. Saya melihat celah ini sebagai peluang dengan latar belakang pribadi di bidang videografi dan kecintaan terhadap dunia pendidikan, serta memilih jurusan pendidikan. Saya menciptakan bikin konten lab sebagai sebuah solusi. Solusinya bukan hanya sebuah solusi yang sebenarnya, tapi solusi dua arah. Yang pertama, membantu lembaga pendidikan memproduksi konten berkualitas dan sekaligus memberikan pelatihan keterampilan digital kepada pemula. Kita masuk kepada visi dan misi Bikin Content Lab. Visi dari Bikin Content Lab ini adalah menjadi laboratorium kreatif yang mencetak kreator edukatif pemula dengan semangat kolaborasi dan produktivitas. Visi ini menggambarkan arah jangka panjang dari usaha ini. Kami tidak sekedar ingin menjadi penyedia jasa dokumentasi, tetapi kami juga ingin membentuk sebuah komunitas kreatif yang mendukung pertumbuhan para kreator pemula, terutamanya di bidang pendidikan. Laboratorium yang kami maksud adalah ruang belajar yang fleksibel dan terbuka, tempat di mana siapapun yang berminat bisa belajar, berkembang, dan berkarya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 4 misi utama. Yang pertama, memberikan layanan dokumentasi edukatif yang berkualitas dan terjangkau. Jadi, Bikin Konten Lab berkomitmen untuk membantu sekolah, guru, dan komunitas pendidikan dalam mendokumentasikan kegiatan mereka dengan hasil visual yang menarik dan profesional. Meskipun dilakukan dengan alat yang sederhana, kualitas tetap dijaga, dan harganya dibuat ramah di kantong agar semua kalangan bisa mengakses layanan ini. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan konten digital yang praktis dan aplikatif. Pelatihan yang disediakan oleh Bikin Konten Lab ini bukan teori yang rumit, melainkan langsung praktik membuat konten. Materinya itu disesuaikan untuk pemula, mulai dari cara ambil video, entah itu pakai HP atau langsung pakai kamera, hingga mengedit dengan aplikasi yang gratis sampai berbayar. Peserta belajar dengan alat mereka sendiri agar hasilnya langsung bisa diterapkan. Yang ketiga, ada memberdayakan peserta pelatihan untuk menjadi bagian dari tim produksi. Jadi Bikin Konten Lab tidak hanya mengajar, tapi juga membuka kesempatan kerja alumni pelatihan yang telah kami latih, yang antusias dan terampil, akan kami ajak untuk bergabung dalam proyek-proyek yang kami lakukan. Dan juga bisa menjadi asisten dokumentator, editor, atau bahkan pelatih. Ini mendorong pengalaman langsung dan pertumbuhan karir dari alumni pelatihan yang kami cetak. Yang keempat, ada membangun komunitas kreatif yang produktif dan saling mendukung. Visi jangka panjangnya adalah menciptakan lingkungan yang saling menguatkan antar kreator pemula, terutama yang bergerak di bidang edukasi. Komunitas ini akan menjadi wadah untuk berbagi ilmu, kolaborasi proyek, dan tumbuh bersama dan dalam semangat edukatif, kreatif, dan inklusif. Bikin Konten Lab sendiri memiliki 2 unit utama. Yang pertama ada Subdulubang. Subdulubang merupakan layanan dokumentasi dan pembuatan konten edukatif, yang mana klien itu bisa memilih berbagai paket dokumentasi yang kami sediakan sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari pengambilan gambar, dokumentasi event sekolah, hingga pembuatan video profil institusi. Yang kedua ada Ngedit Yuk. Itu merupakan program pelatihan editing video dan videografi untuk pemula. Materinya yang diberikan sangatlah mendasar, mudah dipahami, seperti teknik pengambilan video menggunakan HP, penggunaan aplikasi editing gratis, contohnya ada CapCut atau mungkin KineMaster dan lain-lain, serta praktik langsung untuk membuat konten. Untuk Subdulubang, produk dan layanan yang kami tawarkan antara lain dokumentasi kegiatan sekolah berupa foto dan video, lalu ada pembuatan video pembelajaran dan storytelling edukatif, lalu ada produksi video profil sekolah atau madrasah, dan ada paket dokumentasi yang dapat disesuaikan dengan durasi, lokasi, dan kompleksitasnya. Sedangkan untuk Ngedit Yuk, beberapa paket yang produk dan layanan yang kami tawarkan, ada pelatihan yang dilakukan secara privat, kelompok kecil atau hybrid, lalu materinya itu teknik dasar, seperti videografi dengan HP, editing menggunakan aplikasi yang ada di HP, serta pengenalan pembuatan storytelling visual. Formatnya itu bisa private, kelompok kecil, ataupun hybrid. Nah, tersedia bonus opsional berupa akses aplikasi premium berbasis sharing untuk para peserta.
target pasar kami itu sangat spesifik, namun punya potensi jangkauan yang sangat luas. Untuk layanan Sudulu Bank, kami menargetkan sekolah dan madrasah yang ingin memiliki dokumentasi kegiatan secara profesional, guru dan kepala sekolah yang ingin membuat video pembelajaran atau profil sekolah, lembaga penyelenggara event pendidikan yang membutuhkan jasa dokumentasi, lalu ada komunitas edukasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan edukatif. Sementara itu untuk program Ngedityuk, kami menyasar para pelajar dan mahasiswa yang tertarik untuk belajar editing secara mandiri. Lalu kami juga menyasar pemula yang ingin memulai karir sebagai konten kreator dan komunitas pemuda seperti Karang Taruna yang memiliki program kerja digital. Dan yang paling kami sasar itu ada konten kreator di bidang edukasi yang butuh pelatihan dasar. Jadi pendekatan kami bersifat personal dan berbasis komunitas, sehingga mampu menjangkau target pasar secara langsung dan efektif. Analisis SWOT secara SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, usaha ini memiliki kekuatan karena berbasis minat pribadi, biaya operasional yang sangat rendah, dan fleksibilitas yang tinggi. Namun kelemahannya karena berskala kecil, maka butuh waktu untuk membangun jaringan yang lebih kuat. Peluangnya cukup besar, karena tren kebutuhan pelatihan digital dan dokumentasi di sekolah itu meningkat tiap tahun. Namun pasti namanya bisnis pasti ada ancaman. Ada ancaman dari kompetitor profesional dan perubahan teknologi yang cepat, sehingga kami selaku pelaku bisnis itu harus terus adaptif menyesuaikan dengan zaman. Lalu kami masuk ke dalam rencana operasional dari bikin konten lab ini. Untuk rencana operasional, semua produksi dari Sudulu Bank itu diproduksi di rumah saya dengan alat pribadi, dokumentasi menggunakan kamera mirrorless, tripod, lighting, dan mic. Lalu distribusinya melalui Google Drive, YouTube, Crafting. Nah, dalam Sudulu Bank ini tidak menyewa tempat ya, jadi menggunakan lokasi rumah saya sendiri. Sementara itu untuk ngedit yuk pelatihannya itu bisa dilakukan secara offline ataupun online. Jika offline itu bisa di rumah penyusun atau di rumah saya, atau mungkin saya akan datang ke Anda. Saya datang ke lokasi peserta, atau juga bisa dengan melakukan seminar ya. Nah, media utama pelatihan itu yang digunakan beragam. Mungkin untuk pemula kita bisa menggunakan HP peserta masing-masing, dan mungkin kita lebih fokuskan kepada pelatihan aplikasi editing CapCut. Yang selanjutnya ada teknik pelaksanaan bisnis. Untuk memastikan kegiatan belajar efektif dan efisien, pelaksanaan bisnis kami dibagi ke dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama, produksi dan editing mandiri. Jadi semua proses produksi dan editing yang kami lakukan itu dilakukan menggunakan alat pribadi. Kenapa begitu? Karena hal ini tuh tidak hanya menekan biaya operasional, tapi juga menjaga fleksibilitas dalam menyelesaikan waktu dan kebutuhan klien. Lalu yang kedua, pelatihan berbasis praktik. Program pelatihan yang kami jalankan itu bersifat langsung dan aplikatif. Peserta tidak hanya menerima teori, tapi langsung praktik menggunakan perangkat mereka sendiri. Pelatihan bisa dilakukan secara offline, online, maupun hybrid. Lalu yang ketiga ada promosi lewat media sosial. Kami mengandalkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk promosi. Di sana kami menampilkan portofolio hasil dokumentasi, testimoni peserta pelatihan, dan konten edukatif sebagai bentuk pemasaran digital. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa proses pelaksanaan bisnis tetap efisien, relevan dengan target pasar, dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada. Strategi pemasaran yang kami lakukan itu dirancang agar bisa menjangkau target pasar dengan biaya yang minim, namun tetap efektif. Yang pertama, strategi yang kami lakukan adalah melalui portofolio dan testimoni digital. Kami membangun kepercayaan calon klien dengan menampilkan hasil kerja dan feedback kami di media sosial. Ini menjadi modal utama untuk menarik klien-klien baru yang berminat untuk menyewa jasa kami. Lalu strategi selanjutnya adalah promo khusus untuk sekolah. Untuk perhatian pasar awal, kami menyediakan paket promosi dengan potongan harga atau bonus layanan khusus untuk institusi pendidikan. Lalu selanjutnya ada strategi sistem referral. Kami juga menerapkan sistem referral ini. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk peserta pelatihan yang merekomendasikan teman atau komunitasnya, kami melakukan bonus atau potongan harga sebagai bentuk apresiasi. Dan jika ada peserta yang direkomendasikan teman atau komunitas, maka juga akan mendapatkan potongan harga spesial dari kami. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas dan guru. Bikin konten lab tentu saja terbuka untuk kerjasama dengan komunitas guru, pelatihan, atau organisasi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini tentu saja bertujuan untuk memperluas jejaring kami dan menciptakan dampak yang lebih luas lagi. Strategi ini kami susun secara bertahap, dimulai dari lingkup lokal di Pekalongan dan sekitarnya, kemudian berkembang ke jaringan lebih luas seiring dengan pertumbuhan brand bikin konten lab dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam dan manusianya. Semua sumber daya alat dan manusia. Semua alat utama yang tersedia itu
milik saya pribadi, termasuk HP, kamera, lighting, tripod, dan gimbal. Lalu software yang kami gunakan itu menggunakan versi gratis untuk seperti CapCut dan berlangganan jika ada kebutuhan spesifik. Dan untuk sumber daya manusianya, saya sendiri berperan sebagai pemilik, pengajar, editor, dan dokumentator. Jika dibutuhkan, maka peserta pelatihan yang sudah mahir akan dilibatkan sebagai asisten. Estimasi modal kami itu, usaha kami itu sangat terjangkau. Promosi bisa, promosi awal itu hanya mungkin anggap saja 100.000. Itu untuk promosi mungkin di media sosial atau kita akan menggunakan paid. Lalu ada pelanggaran aplikasi editing, itu pun jika diperlukan. Jadi aplikasi editing setelah saya suka itu apa namanya, berlangganannya itu cuma hanya 100.000. Lalu ada operasional pelatihan. Operasionalnya itu cuma 100.000. Jadi modal awal kami keluarkan untuk usaha ini hanya 350.000. Namun dengan catatan peralatan utama seperti HP, kamera, tripod, gimbal, lighting, dan mic sudah saya miliki secara pribadi dari awal, sehingga tidak dimasukkan dalam komponen biaya awal. Selain itu, seluruh aktivitas produksi dan pelatihan dilakukan dari rumah saya sendiri, tidak menyewa tempat. Jadi tidak ada pengeluaran tambahan untuk menyewa tempat, listrik, atau koneksi internet. Strategi ini memungkinkan efisiensi modal secara signifikan. Jadi jika bisnis ini tidak di awal dengan apa namanya seperti itu, maka akan pulang. Nah, kami juga menggunakan aplikasi editing video gratis seperti CapCut. Lalu langganan premium hanya akan kami lakukan jika benar-benar dibutuhkan saja. Misalnya ketika mengerjakan proyek berbayar yang merupakan fitur tambahan. Atau mungkin ketika dalam pelatihan, kita sudah masuk ke dalam uh, pelatihan editing yang lebih advance lagi. Nah, dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa kegiatan usaha tetap bisa berjalan secara profesional tanpa membebani anggaran modal awal. Harga yang kami jual itu fleksibel namun kompetitif. Dokumentasi kegiatan dibikin konten lab itu mulai 300.000 per proyek. Editing konten itu mulai 200.000 per proyek. Pembuatan konten edukatif itu mulai 100.000 per video. Dan pelatihan itu hanya 25.000 sampai 100.000 per peserta. Lalu ada akses kartu premium sharing untuk para peserta pelatihan itu dapat penambahan biaya 50.000 sampai 100.000. Penyesuaian harga ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan, durasi, dan permintaan klien. Pendekatan ini memungkinkan kami menjangkau klien dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, sekaligus menjaga kualitas layanan. Selain itu, sistem harga yang transparan juga memudahkan klien memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Berdasarkan proyeksi dan target yang realistis, kami menghitung potensi pendapatan usaha ini dalam tahun pertama sebagai berikut. Kita anggap untuk dokumentasi, itu rata-rata 3 proyek per bulan. Dikali 350.000 sama dengan 12.600.000 rupiah per tahun. Sedangkan untuk pelatihan, anggap saja rata-rata peserta per bulannya itu 8 peserta. Dikali kita ambil tengah-tengah 50.000, maka hasilnya bisa biasanya 4.800.000 per tahun. Dengan total estimasi omset sebesar 17.400.000 rupiah dan total pengeluaran yang diberikan hanya sekitar 1 juta rupiah, maka potensi laba bersihnya adalah sekitar 16.400.000 rupiah. Perhitungan ini menunjukkan bahwa bisnis yang saya buat, bisnis bikin kontrak ini tidak hanya fleksibel, tapi juga profitable. Meskipun dimulai dengan skala kecil dan alat sederhana, strategi efisiensi biaya menjadi keunggulan utama dalam mencapai margin keuntungan yang tinggi. Dengan estimasi modal awalnya hanya 350.000, kami hanya membutuhkan 2 proyek saja, 2 proyek dokumentasi untuk mencapai break-even point. Setelah itu, semua penghasilan yang masuk bisa dikonversikan menjadi laba bersih. Strategi penetapan harga yang kompetitif dan efisiensi membuat biaya BEP ini bisa dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan pada bulan pertama, ini menjadi bukti bahwa usaha ini sangat rendah risiko namun tetap memiliki potensi pendapatan yang tinggi. Yang selanjutnya ada rencana jangka panjang dari usaha kami dan dari saya sendiri. Rencana pengembangan usaha ini telah saya susun secara bertahap dan drastis untuk 4 tahun ke depan. Di tahun 2026, saya harap bisa membentuk tim produksi kecil yang terdiri dari alumni program pelatihan Ngedit dan mereka akan diberdayakan sebagai bagian dari tim Shoot Dulu Bang untuk memperluas komunitas produksi. Saya berharap bisa menambah beberapa tenaga kerja profesional yang berpengalaman di bidang videografi atau edukasi konten digital. Tenaga profesional ini akan berperan sebagai pembimbing dan panutan bagi tim produksi yang direkrut dari alumni pelatihan. Selain itu, pada tahun ini juga jelas akan dilakukan pembaruan serta penambahan perlengkapan atau gear produksi seperti lighting yang lebih kuat, mikrofon dengan kualitas audio lebih jernih, dan kamera yang lebih bagus, serta laptop editing dengan performa tinggi, demi menunjang kualitas kerja unit bisnis yang dijalankan. Untuk rencana ke depan, di tahun 2007, kami berharap bisa menyewa tempat kecil sebagai studio permanen kami, dan kami juga berharap sistem manajemen dari bikin konten lab itu mulai berkuat, serta pembagian tugasnya itu lebih profesional. Kami juga berharap bisa menambah beberapa karyawan atau tenaga kerja profesional tambahan, termasuk asisten produksi dan tenaga teknis yang dapat membantu mempercepat proses dokumentasi serta editing. Selain itu, kami juga berharap
bisa memperluas jangkauan bisnis ke area sekitar Pekalongan, seperti Batang, Kendal, Tegal, Semarang, dan sekitarnya. Di tahun 2007 juga, eh, kami targetkan untuk mengorbitkan beberapa siswa hasil pelatihan Minitube sebagai konten kreator yang mandiri. Mereka akan didampingi untuk membangun portofolio mereka sendiri dan diberi kesempatan menjadi bagian dari proyek klien secara nyata. Lalu di tahun selanjutnya, di tahun 2029, kami berharap bisa mewujudkan membuka Warkon atau Warkop konten. Nah, Warkop konten ini ditujukan untuk menjadi sebuah base camp bagi dan kantor juga untuk bikin konten lab serta unit-unit bisnis lainnya dari bikin konten lab, dan menjadi sebuah base camp kreatif yang bertujuan untuk tempat belajar, berkarya, dan berjejaring bagi para konten kreator. Warkon ini juga bisa menjadi sebagai ruang workshop dan pelatihan komunitas. Serta Warkop juga merupakan sebuah unit bisnis kami yang lain yang menjadi rencana kami. Jadi tidak hanya untuk komunitas konten kreator saja, tapi untuk semua orang yang mungkin hanya ingin nongkrong atau mungkin penasaran dengan dunia konten kreator, videografi, atau editing, dan segala macam lainnya. Dan di tahun 2030, saya berharap usaha yang saya lakukan atau bikin konten ini sudah berjalan secara mandiri dengan branding yang kuat dan manajemen yang lebih stabil. Visi jangka panjang adalah menciptakan dampak sosial lebih luas melalui kolaborasi dan pemberdayaan komunitas pendidikan. Langkah-langkah ini, rencana ke depan itu yang saya susun sebagai fondasi perubahan berkelanjutan, agar bikin konten lab tidak hanya berhenti sebagai proyek mahasiswa, tapi berkembang menjadi usaha real dengan dampak yang nyata. Kita berada di akhir slide, yaitu penutup dan harapan. Saya berharap bikin konten lab bukan hanya sekedar tugas, melainkan cerminan dari impian pribadi saya. Sebuah gambaran tentang bagaimana kreativitas, pendidikan, dan teknologi bisa saling terhubung dalam satu ruang kecil bernama harapan. Usaha ini lahir dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan ditujukan untuk dunia pendidikan. Saya percaya bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Justru dari ruang kecil dan alat sederhana, saya ingin membangun sesuatu yang berarti. Semoga langkah sederhana ini dapat tumbuh menjadi gerakan yang memberi manfaat, membuka peluang, dan menyebarkan inspirasi. Serta terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga dengan niat baik ini benar-benar bisa terwujud di masa yang akan datang. Untuk mendukung perubahan informasi dan aksi kolaborasi, kami telah menyiapkan beberapa kanal komunikasi. Anda bisa akses website resmi kami di www.bikincontentlab.com, atau mungkin Anda bisa kontak email kami bikincontent.lab@gmail.com, atau mungkin Anda juga bisa WhatsApp kami di nomor 085 1500 2000. Kami sangat terbuka terhadap saran, kerjasama, maupun masukan dari siapapun yang tertarik berkolaborasi dalam dunia konten edukatif. Melalui kanal ini pula, calon klien atau peserta pelatihan bisa melihat portofolio, jadwal pelatihan, serta informasi layanan lainnya. Oh ya, Anda juga bisa akses IG kami, bikin konten _lab. Oke. Demikian presentasi saya mengenai bikin konten lab. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kesempatan untuk merealisasikan ide ini menjadi sebuah rencana bisnis yang konkret. Saya berharap usaha ini tidak hanya menjadi solusi bagi kebutuhan dokumentasi dan pelatihan digital, tapi juga menjadi contoh bahwa mahasiswa pun bisa membuat sesuatu yang berdampak pada halayak luas dan masyarakat sekitar. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.